wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Vitasari. Saya perawat di ruang perinatologi RSUD Grati. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan tentang konsep ASI, yaitu tentang pengertian apa sih ASI itu, manfaat ASI, kandungan yang ada di ASI, serta bagaimana cara menyimpan ASI saat berada di rumah. Kemudian yang terakhir, saya akan tampilkan teknik-teknik menyusui yang baik dan benar. Halo Mams, sebagai ibu menyusui, kita harus pintar dan banyak mencari informasi agar kegiatan menyusui Mams lebih menyenangkan. Mengapa harus ASI? WHO, UNICEF, dan juga Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan pemberian ASI wajib secara eksklusif selama 6 bulan. Sebab, ASI adalah nutrisi terbaik bagi buah hati. Banyak bukti ilmiah memperlihatkan bahwa ASI eksklusif selama 6 bulan di kehidupan pertama dapat memenuhi kebutuhan buah hati untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa contoh diantaranya adalah kolostrum ASI pada hari pertama sampai dengan kelima kaya protein. Laktosa ASI sebagai karbohidrat lebih baik dibandingkan susu formula. ASI mengandung sel-sel hidup, hormon, enzim-enzim aktif, berbagai macam imunoglobulin, faktor-faktor pertumbuhan, dan zat-zat lainnya yang memiliki komponen struktur yang unik sehingga mustahil didapatkan di susu formula. Serta terdapat juga jenis protein yang terkandung dalam ASI, yaitu alfa-laktobumin, dapat secara aktif membunuh dan memberantas sel-sel kanker yang terdapat dalam tubuh buah hati. Jadi, sangat istimewa ya Mams peranan ASI untuk kehidupan buah hati. Jika Mams belum pernah memberikan ASI sebelumnya, teknik menyusui ini mungkin jadi membingungkan. Yakinlah bila proses menyusui akan membaik dengan berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman Mams. Nah, berikut beberapa tips untuk memudahkan Mams berkegiatan menyusui ya. Tips pertama. Sebagai ibu baru, permasalahan yang sering dialami adalah puting lecet. Apa sih penyebab puting lecet itu? Puting lecet biasanya terjadi karena saat menyusui, pelekatan yang terjadi tidak sempurna. Hal yang harus diperhatikan adalah pelekatan yang sempurna, yaitu saat menyusui pastikan areola masuk ke dalam mulut buah hati. Selain itu, dagu buah hati harus menempel pada payudara, dan perut buah hati juga harus menempel pada perut Mams ya. Jika puting Mams sudah lecet, sebaiknya Mams tetap menyusui buah hati. Untuk mengurangi rasa perih, Mams bisa mengeluarkan ASI sedikit ke puting, lalu pijat lembut, dan tunggu sampai benar-benar kering, baru Mams dapat menggunakan pakaian kembali. Tapi jangan menggunakan sabun untuk membersihkannya ya, karena sabun dapat membuat kulit Mams menjadi kering. Tips kedua. Tips yang terakhir untuk Mams ini tentang bagaimana menyimpan ASI yang benar di kulkas satu pintu. Pertama-tama, beri waktu dan tanggal penyimpanan. Susun secara rapih di dalam chiller. Jika ingin disimpan ke dalam freezer, simpan ASI terlebih dahulu ke dalam chiller selama 24 jam. Setelah itu, bisa langsung dimasukkan ke dalam freezer. Tapi, yang harus diperhatikan adalah jangan menyimpan ASI di bagian pintu. Karena saat pintu terbuka dan tertutup, akan terjadi perubahan suhu dan menyebabkan kualitas ASI menurun.
Untuk video selanjutnya akan ditampilkan 5 posisi menyusui yang baik dan benar. Simak baik-baik ya Moms. Pertama, disebut cradle hold atau cradle position, yang dalam bahasa Indonesia artinya posisi menimang atau posisi menggendong, di mana bayi digendong berbaring menyamping dengan wajah, perut, dan lutut bayi menempel ke dalam dada dan perut ibu. Sedangkan untuk tangan bayi yang satunya merangkul badan ibu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah mulut bayi mencapai payudara ibu. Untuk posisi kedua, yaitu disebut dengan cross cradle hold atau cross cradle position, yang dalam bahasa Indonesia artinya menggendong silang. Posisi ini digunakan ketika ibu menyusui dengan payudara kanan, yang digunakan memegang badan bayi yaitu tangan kiri, dengan posisi kepala, dada, perut bayi menghadap ke ibu. Sedangkan tangan kanan ibu mengarahkan mulut bayi untuk meraih puting payudara ibu. Untuk posisi ketiga, yaitu side lying position atau posisi tiduran menyamping. Posisi ini digunakan saat ibu dan bayi tidur secara bersisian, di mana ibu tinggal berbaring miring menghadap ke bayi, lalu posisikan kepala bayi menghadap ke puting ibu. Untuk posisi yang keempat, yaitu football atau clutch hold, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan posisi mengempit, di mana posisi menyangga kepala bayi dengan telapak tangan dan tubuh bayi berada di bawah ketiak ibu. Bila ibu menyusui pada payudara kanan, maka ibu memegang bayi dengan tangan kanan juga. Untuk posisi menyusui yang terakhir, yaitu laid back position, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan posisi semi duduk, di mana ibu duduk atau tidur dengan posisi bersandar. Kemudian bayi ditengkurapkan di atas perut ibu, atau lebih tepatnya di atas payudara ibu. Kemudian kepala bayi menghadap ke bawah ke puting ibu untuk proses menyusui. Demikian ya Moms, 5 posisi menyusui yang baik dan benar. Semoga video yang sudah ditampilkan tadi dapat bermanfaat ya Moms.